Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tim Detasmen Terapi Qurani mendapatkan testimoni, dan saya akan membacakan dari Ibu Risti Balikpapan yang mengirimkan testimoni pasca ruqyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah diruqyah suami saya merasa ayem, tentrem, merasa plong, dan alhamdulillah kaki saya sudah normal lagi, bisa jalan seperti biasanya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin. Dari Ibu Risti Balikpapan. Ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Risti dan keluarga senantiasa sehat walafiat, diangkat sakit-sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran, suasana hati, perasaan nyaman, adem, ayem ya. Dan kita kalau ingin adem ayem ya, ayem itu tentrem, ayem bahagia hatinya, maka rumusnya disingkat ayem. A-nya Allah selalu di hati, artinya zikrullah. Jadi, hendaklah Allah selalu di hati. Jadi A-nya adalah Allah selalu di hati alias zikrullah. Ingat Allah, maka insya Allah hati kita akan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, sama dengan kalau kita ingat kepada orang yang kita cintai, begitu sebaliknya, maka hati ini akan ayem. Apalagi kalau kita mengingat yang menciptakan hidup dan kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan lebih ayem lagi, lebih bahagia lagi, lebih nyaman lagi hidup ini. Kemudian Y-nya adalah yakin akan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata atas kehendak kita. Karena kita ini mampunya hanya ikhtiar, berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu yang harus diwujudkan dalam keyakinan kita adalah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yakin segala sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena yang mampu melakukan segala sesuatu itu adalah Allah. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayam, E-nya adalah emosi yang stabil, emosi yang bisa kita kendalikan. Itu insya Allah akan bikin ayam ya. Ya, maka Nabi selalu mengingatkan ketika hendak marah maka baca ta'awud, tunaikan wudhu, tunaikan salat sunnah 2 rakaat, duduk atau tenangkan diri, maka itu akan meredam marah. Begitu yang lain-lain, penyakit-penyakit hati lainnya, ya, iri hati, dengki dan segala macam, obati, terus terapi supaya kemudian kita bisa lebih ayem. Karena yang membuat kita tidak ayem, tidak tentram itu adalah kalau kita memperturutkan apa yang menjadi keinginan nafsu dan penyakit-penyakit hati. Karenanya tugas kita di dunia ini adalah untuk membersihkan itu semua. Tazkiyatun nafas, mengarah kepada qalbun salim, supaya hati kita ini supaya hati yang selamat, hati yang bersih. Itu emosi hendaklah stabil, maka insya Allah akan ayem. Kemudian M-nya mensyukuri setiap karunia Allah dan bersabar jika mendapatkan masalah, ujian dan musibah. Jadi mensyukuri setiap karunia Allah ini akan melahirkan sebuah rasa cukup, melahirkan sebuah kepuasan, melahirkan sebuah ketenangan ya,
Apalagi kalau misalnya mendapati satu hal yang kurang nyaman, kurang enak menurut hati kita, lalu kita sabar, maka itu pun sabar pun juga menjadi bagian dari syukur itu sendiri. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua hatinya ayem, tentrem, pikiran kita juga nyaman, hidupnya bahagia bersama keluarga yang kita cintai. Nah, adapun kemudian tambahannya berkaitan dengan alhamdulillah Ibu Risti sudah bisa jalan seperti biasanya. Ya, memang yang namanya jin, syaitan itu bisa mengalir atau masuk ya ke dalam tubuh bersama aliran darah dan bisa bersarang di mana saja di bagian tubuh. Ya, bisa di saluran darahnya, bisa juga di tulang, bisa juga di otot ataupun bahkan di saraf-saraf tubuh, bagian organ-organ tertentu di tubuh mana yang kemudian sekiranya lemah, itu syaitan akan bisa berfungsi seperti syaitan akan menempatkan posisi seperti virus dan atau bakteri atau kuman lah seperti itu, sehingga akan menambah parah terhadap satu sakit, terhadap kelemahan dari bagian organ tubuh kita ini, sehingga menjadi penyakit-penyakit tertentu. Nah, oleh karenanya penting juga memang untuk menjaga kesehatan ya, yang ini tentu secara ilmiah di samping juga alamiah ya, menjaga kesehatan tulang, baik itu tulang dari atas sampai bawah ya, sampai kaki ya. Jadi diantaranya menjaga kesehatan tulang itu ya kita harus memenuhinya dengan kalsium ya dan vitamin D. Nah, ini tentu kita sudah banyak yang tahu. Jadi bahwa untuk kebutuhan nutrisi tulang itu adalah kalsium dan vitamin D, dan itu bisa didapat di sayuran-sayuran hijau, brokoli, kubis, okra dan sebagainya ya. Ada juga susu keju dan sebagainya. Bahkan kalau yang barangkali favorit kita ya tahu ya, kacang-kacangan, kacang kedelai itu juga termasuk yang terdapat kandungan kalsium yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tulang. Bisa juga didapati di ikan ya, ikan seperti mungkin salmon atau sarden dan seterusnya. Kemudian kalau vitamin D ya, ini vitamin D ini bisa kita dapati mungkin di ikan, salmon, sarden, tenggiri dan seterusnya, telur, sereal yang susu dan sebagainya, itu bisa kita dapat. Bahkan kita berjemur sebentar, barang 10 sampai 15 menit, ini juga kita mendapatkan provitamin D. Itu sangat bagus untuk tulang. Kemudian juga melakukan aktivitas fisik, jadi melatih dengan jalan, jogging ya, menaiki tangga, kemudian angkat beban, olahraga yang ringan, yang sejenis lah, itu juga bisa melatih dan meningkatkan kualitas atau kekuatan otot dan bisa memperlambat penurunan kepadatan tulang. Itu sangat bagus. Kemudian bisa juga mengontrol asupan kafein dan garam ya. Jadi karena keduanya ini, garam ini bisa mengurangi, kalau misalnya berlebih ya, garamnya berlebih, itu bisa mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium. Padahal kalsium ini sangat penting terhadap kesehatan tulang. Kemudian juga tidak merokok ya. Ya, ini hanya saran aja ya. Jadi apalagi kalau sudah ada gejala-gejala osteoporosis ya, hendaknya tidak merokok. Menurut NIH, ini yang saya baca ya, NIH Osteoporosis and Related Bone Disease National Research Center, di situ disebutkan sebuah penelitian bahwa merokok ini memiliki efek yang buruk terhadap tulang dan dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang secara drastis. Bahkan jika seorang perokok yang berat ya, jika kebiasaan ini terus dilakukan, memang tidak dalam jangka pendek ya, tapi dalam jangka panjang, ini bisa mengalami resiko itu tadi, osteoporosis, bahkan sampai kemudian keropos tulangnya, bahkan mudah patah kalau kemudian mengalami benturan-benturan yang ringan sekalipun. Kemudian yang berikutnya adalah
Ya itu karena apa? Karena alasannya zat nikotinnya itu yang menghambat proses pembentukan tulang. Kemudian yang berikutnya tentu tidak konsumsi alkohol. Yang jelas memang alkohol atau khamr ini sifatnya haram, ya. Ya tentu ini resikonya hampir sama, yaitu dia mengurangi massa tulang dan bahkan meningkatkan risiko patah tulang atau pengeroposan tulang, gitu ya. Nah ini sedikit tambahan untuk kaitan dengan kesehatan tulang, baik itu tulang kaki, tulang tangan. Pokoknya intinya dari kepala sampai kaki ini kan juga ada tulang ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kiriman testimoninya Bu Risti Balikpapan. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat keluarganya, dimudahkan setiap urusan-urusannya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua juga demikian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan dalam setiap urusan-urusan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.